Mongoose secara resmi menunda pembayaran Bitcoin kepada usernya. Sampai kapan? Tepatnya diundur selama 1 tahun sejak semula dijadwalkan pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 mundur menjadi 31 Oktober tahun 2024. Lantas, apa hubungannya ke market Bitcoin? Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan bahas hal tersebut. Jadi buat kalian yang penasaran, simak sampai akhir ya. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Sebenarnya kisruh kasus Mongoose sudah berlangsung sejak tahun 2014, di mana pada saat itu Mongoose mengajukan kebangkrutan setelah kasus hacking yang diterimanya dan Bitcoin senilai 460 juta itu hilang dicuri oleh hacker. Bayangkan pada saat itu tahun 2014 harga satu Bitcoin hanya berkisar di angka $750 sampai 1000 US dollar. Dan ini artinya Mongoose kehilangan lebih dari 850.000 Bitcoin. Sebenarnya ini bukan kasus peretasan pertama kali yang dialami oleh Mongoose. Sebelumnya pada Juni tahun 2011, Mongoose juga mengalami hal yang sama, tapi berhasil ditangani oleh Karpeles dan juga tim. Tapi hal tersebut ternyata tidak membuat Mongoose untuk belajar bahwa industri kripto adalah sebuah industri yang rawan dengan kejahatan cyber. Salah satu hal yang menyebabkan Mongoose jatuh juga selain kasus hacking adalah manajemen yang buruk, kelalaian dan kurangnya pengalaman tentang industri exchange pada saat itu. Nah teman-teman, sebenarnya belajar dari kasus Mongoose ini, kita sebagai investor harus selalu memilih sebuah exchanger terpercayakah atau enggak, dikelola oleh orang-orang yang bonafit ataukah enggak teman-teman. Karena Mongoose juga sebenarnya bukan perusahaan kripto yang kecil pada saat itu, melainkan sebuah perusahaan kripto atau exchange yang terbesar di dunia. Cuman kesalahannya karena si CEO dari Mongoose itu, Karpeles, sepertinya nggak terlalu peduli terhadap perusahaan yang sudah dibinanya sejak tahun 2007 tersebut, sehingga pembayarannya sampai saat ini pun sudah 11 tahun dan selalu diundur-undur terus teman-teman. Endingnya adalah kita sebagai customer atau kita sebagai investor yang akan mengalami kerugian karena kita harus menunggu untuk menerima dana kita kembali. Kita lanjut ke sentimen untuk minggu ini yang akan berpengaruh terhadap pergerakan Bitcoin. Pada tanggal 29 September nanti bakal ada speech dari Jerome Powell di sekitaran jam 3 waktu Indonesia. Kurang lebih untuk speech pada kesempatan kali ini hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh si Jerome Powell pada saat pers conference kemarin, yaitu tentang economic projection dalam 2 tahun ke depan. Uang Receh sebenarnya sudah membahas tentang hal itu pada video Uang Receh sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran isinya tentang FOMC kemarin atau pers conference-nya seperti apa, silahkan simak video previous dari Uang Receh. Nah, masih di tanggal 29 juga akan ada rilis data yang cukup penting, yaitu tentang core PCE dan PCE dengan forecast di angka 3,9, sedangkan untuk previousnya berada di angka 4,2. Untuk PCE itu sendiri menurut Uang Receh adalah salah satu instrumen yang cukup penting bagi The Fed dalam menentukan decision interest rate pada next FOMC di bulan November. Pada saat video ini dibuat, secara probabilitas publik sebenarnya masih cukup confident di FOMC pada tanggal 1 November tahun 2023 tidak akan ada kenaikan suku bunga tambahan dengan persentase mencapai 80,4%. Sedangkan untuk sisanya 19,6% akan ada kenaikan sebesar 0,25 basis point. Ini artinya kemungkinan besar tidak akan ada kenaikan suku bunga lagi pada tahun 2023, terutama di bulan November teman-teman. Dan tentunya risk aset seperti kripto akan berpeluang untuk apresiasi harga. Masuk ke price action time frame daily, Uang Receh melihat Bitcoin masih cenderung konsolidasi
antara level 25.300 sampai sekitar 26.800, dan hal ini sudah berlangsung selama 41 hari. Melihat hal seperti ini, kecenderungan yang terjadi antara bull dengan bear sebenarnya masih berdiri sama-sama kuat. Tinggal konfirmasi seperti apa yang akan terjadi, dan tentunya sentimen makro akan memberikan impact yang cukup impulsif, dan kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut karena hal tersebut pastinya akan mampu untuk membuat Bitcoin menentukan pilihan mau break ke atas ataukah down ke bawah teman-teman. Untuk kembali melihat market bullish, Bitcoin terlebih dahulu harus berhasil close dari exponential moving average 21, dan tentunya resisten pada area bagian atas untuk trendline sideways-nya yang berada di sekitaran 26.800. Selain itu, kita juga perlu melihat Bitcoin itu untuk break dari sekitaran posisi 27.500, di mana kita melihat dua kali Bitcoin setiap sampai di level tersebut terkena rejection yang cukup impulsif, yang menandakan area ini masih cukup diminati oleh seller dalam melakukan aksi profit taking. Dari segi support, kita perlu melihat area di sekitaran 25.300 sebagai area bagian bawah untuk trendline sideways-nya, dan kita juga perlu melihat area 24.800. Jika Bitcoin berhasil break dari kedua area support tersebut, akan menandakan Bitcoin masuk ke dalam bearish yang jauh lebih dalam. Worst case skenario, Bitcoin bisa saja menyentuh level area 20.000 yang merupakan low level pada tanggal 9 Maret tahun 2023. Memasuki time frame for hourly, di sini uang receh melihat Bitcoin menguat dengan cukup impulsif, bahkan sempat retest ke bagian atas dari trendline-nya, yaitu di posisi 26.800. Tapi kita melihat untuk candle setelahnya, sepertinya ada rejection yang cukup impulsif juga datang dari sekitaran area 26.600. Dan hal ini mengindikasikan bahwa di sekitaran area 26.600 sampai 26.800, seller cukup under control dari sekitaran area sana. Tinggal kita lihat apakah breakdown kali ini itu terjadi dengan cukup impulsif, artinya candle merah turun hampir menutup semua body dari candle hijau, yang mengindikasikan bahwa seller begitu strong dan ini membentuk yang namanya bearish engulfing. Tentunya impactnya akan buruk dan mungkin bisa membuat Bitcoin jauh terkoreksi lebih dalam, ataukah koreksi di candle setelahnya ini hanya sekedar untuk retest ke bagian highest level yang sudah di break oleh Bitcoin teman-teman, yaitu di sekitaran 26.500 yang merupakan highest level dari pergerakan sebelumnya. Artinya di sekitaran area 26.500 adalah area yang cukup krusial dan cukup mepet juga dengan bagian atas untuk trendline-nya di sekitaran 26.800. Break dari 26.800 akan mengantarkan Bitcoin untuk sekali lagi retest ke bagian atas dari resistennya, yaitu di sekitaran 27.500. Dan jika break dari posisi 26.500, sekali lagi akan memasukkan Bitcoin ke bagian bawah teman-teman, dan bisa saja Bitcoin akan retest ke bagian 25.300. Uang receh melihat secara makro sebenarnya belum ada yang mempengaruhi Bitcoin sehingga harus bergerak cukup impulsif. Hati-hati dengan permainan bandar teman-teman yang sedang mencari liquidity grab dari para pemain futures, baik itu yang melakukan long position ataupun yang melakukan short position. Karena di sini uang receh melihat pergerakan Bitcoin sebenarnya cukup liar, terutama di range sekitaran 26.200 sampai sekitaran 26.800. Jadi kita harus tetap waspada dan kita tunggu konfirmasi, sehingga kalau kita mau entry di sekitaran area-area tersebut, kita harus mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu agar cuan yang bisa kita hasilkan bisa lebih maksimal teman-teman. Kesimpulan dari video ini, sentimen yang datang dari berita Mt. Gox harusnya tidak berpengaruh terhadap market kripto, karena tidak ada hubungan supply and demand atau istilahnya selling pressure yang masuk ke market akibat pembayaran dari Mt. Gox. Seandainya di tahun 2024 Mt. Gox akan memenuhi janjinya untuk melakukan pembayaran, kemungkinan besar market akan bergejolak.
tapi uang receh rasa, hal itu tidak akan berlangsung lama alias hanya short term saja. Kesimpulan yang kedua, suku bunga acuan The Fed sepertinya sudah mencapai level puncak di angka 5,25 sampai 5,5%. Dan berkaca dari krisis di tahun 2008 yang pada saat itu The Fed juga melakukan pengetatan kebijakan ekonomi. Di tahun tersebut suku bunga tertinggi hanya menyentuh ke level 5 sampai 5,25%. Dan ini artinya suku bunga sekarang itu sudah lebih tinggi sebanyak 25 basis poin. Dan tidak akan ada kenaikan suku bunga lanjutan yang akan memberi kripto keleluasaan untuk bergerak naik. Bagaimana menurut kalian? Apakah suku bunga akan berhenti pada level ini? Silahkan share di kolom komentar. Thanks for watching till the end. See you on the next video.